Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan ini tuh Pak suami lagi mangkas-mangkas rumput ya teman-teman, alias ngore di belakang rumah. Karena rumput-rumputnya itu udah lumayan banyak dan lumayan tinggi-tinggi juga. Mumpung Pak suami lagi senggang waktunya, belum berangkat bekerja lagi ya teman-teman. Di sini tuh Pak suami langsung aja ngebersihin halaman belakang. Nah di sini tuh saya posisinya lagi beres-beres di rumah ya teman-teman, dan ini tuh Pak suami ngerekamnya itu saya pakai tripod ya teman-teman, jadi sebentar-sebentar dilihat, sebentar-sebentar dilihat gitu ya, karena HP-nya cuman punya satu, jadi ngerekamnya itu nggak bisa langsung bersamaan gitu ya. Nah ini sambil bersih-bersih Pak suami juga sambil bakar sampah ya teman-teman, biar semuanya itu cepat kelar katanya. Jadi semuanya itu pas beres nanti nggak ada kerjaan lagi, bisa istirahat gitu ya teman-teman. Oh iya, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya nih kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, di sini tuh rencananya Pak suami itu mau bikin kebun-kebunan ya, tapi nggak tahu nih jadi atau enggaknya. Dikarenakan di sini tuh udah ditanami pohon suji merah itu ya. Kata Pak suami sayang juga kalau dibongkar semuanya, karena suji seperti ini juga berguna ya teman-teman, nantinya itu untuk kedepannya bisa dijadiin pagar rumah ataupun hiasan di depan rumah gitu ya. Dan mohon maaf ya teman-teman apabila pinggiran pintu atau kusennya itu kelihatan, dikarenakan saya nyimpan tripodnya itu di dalam dapur ya, biar Pak suaminya itu kelihatan pas lagi mangkas-mangkas rumput dekat teras dapurnya ya teman-teman, karena di depan maksud saya di belakang dapur itu ada teras sedikit. Itu tuh untuk injakan aja ya teman-teman, karena kalau di luar atau misalnya disimpan dekat bakaran sampah, rasanya itu kurang apa ya teman-teman, takutnya itu nanti tersengat api, karena apinya juga lumayan besar ya teman-teman, karena HP kan sensitif ya, takutnya nanti terbakar atau gimana karena hawa panas yang ada di dalam bakaran sampahnya. Jadi saya simpan aja tripodnya di dalam dapur ini. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting semuanya itu kelihatan, dan mudah-mudahan teman-teman pada nyaman yang ngelihat video saya ini. Nah dilanjut lagi setelah Pak suami selesai ngerekam di sini, saya lanjut ngerekam diri saya sendiri, yaitu untuk beres-beres di ruangan TV. Nah di sini tuh saya dan Pak suami tiduran ya teman-teman, karena untuk kamar yang depan dipakai si kakak, yang kamar saya sendiri dipakai si ade. Tapi yang namanya si Ade itu tuh pas jam 11 malam atau jam 12 malam dia itu selalu pindah. Di sini pengen barengan, katanya itu agak gimana gitu ya. Mungkin kalau kemarin mah jarang pindahan karena tidurnya itu sama kakaknya ya teman-teman. Jadi merasa ada temen gitu. Nah untuk saat ini mah kalau dia itu tidur di kamar saya, kadang-kadang itu pindah jam 12 malam, jam 2 malam ya, sebangunnya dia aja gitu. Terus pindah udah tahu-tahu udah ada di pinggiran Pak suami gitu ya tidurnya. Dia itu kebangun kalau mau pipis atau gimana gitu ya, jadi pas udah bangun dia itu malas mungkin untuk ke kamar lagi, jadi pas nerusin tidurnya itu di barengan sama saya aja di sini gitu ya, di ruangan TV ini. Nah mudah-mudahan kedepannya saya itu bisa beli spring bed ya teman-teman, biar nggak pakai kasur lepet ini terus, karena untuk spring bed juga saya itu masih memerlukan beberapa biji lagi ya, untuk si Ade dan juga dari saya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan rezekinya kedepannya itu semakin berlimpah berkah dan juga semakin mengalir ya teman-teman, dan yang pastinya saya dan juga keluarga itu selalu sehat walafiat, amin. Nah di sini untuk gordeng yang menuju ke dapur sudah saya buka ya teman-teman, dan kelihatan sendiri ya kalau masih pagi seperti ini berantakan banget nih rumah saya, masya Allah. Dan di sini tuh ada handuk-handuk yang belum dijemur ya. Karena tadi itu si kakak si Ade pas udah habis mandi langsung aja disimpan di sana ya teman-teman, masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bagi seorang ibu rumah tangga itu tuh nggak aneh ya teman-teman kalau ngelihat rumahnya itu berantakan pas pagi harinya. Jadi walaupun malamnya itu udah diberes-beres, udah dibersih-bersih, udah dirapi-rapi, udah kinclong pokoknya ya teman-teman, tapi pas paginya itu berantakan ya, seperti inilah resikonya jadi seorang ibu rumah tangga. Mudah-mudahan untuk semua ibu rumah tangga yang ada di dunia ini semuanya itu dikasih panjang umur,
umur dan juga kesehatan badan ya teman-teman, amin. Dan yang pastinya itu selalu diberi kebahagiaan untuk menjalankan tugasnya di dalam rumah tangganya ya teman-teman, amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, dilanjut lagi ini tuh setelah menjemur handuk keluar, di sini tuh saya beres-beres di atas mesin jahit ya teman-teman. Di sini tuh ada belanjaan dan di sini langsung aja saya simpan dulu untuk belanjaannya dan saya tata-tata lagi untuk gordengnya ya teman-teman, karena gordengnya itu lumayan tinggi. Jadi saya pakai gagang sapu aja biar nyampe ya teman-teman dan juga biar rapi. Tadi tuh asal buka-buka aja ya. Di sini tuh tadi Pak suami yang buka gordengnya, jadi asal buka aja. Nah di sini langsung aja saya rapihin sebelum diikat pakai ikat gordengnya. Nah setiap pagi seperti ini ya teman-teman, setiap hari, setiap pagi yang pastinya itu sibuk dengan pekerjaan di rumah, tapi nggak ada bosan-bosannya ya. Kalau perasaan bosan masih pasti ada aja, tapi mau bagaimana lagi ya teman-teman, itu kan sudah sudah resikonya juga. Tapi untuk mengelah rasa bosan, kadang-kadang itu saya tuh suka me time dengan cara-cara sederhana yang bisa menyenangkan hati ya teman-teman. Nah di sini juga meja-mejanya masih berantakan dengan pakaian-pakaian. Beginilah pokoknya ya setiap pagi harinya ya teman-teman. Rumah saya itu nggak selalu setiap waktu rapi bersih, dan yang pastinya itu selalu seperti inilah ya, yang namanya punya bocil-bocil itu tuh nggak awet ya teman-teman untuk kerapihan dan juga kebersihannya. Dan yang pastinya itu selalu bolak-balik untuk merapihkan dan juga membersihkannya. Nah di sini tuh ada beberapa toples bekas camilan ya teman-teman. Nah untuk kresek udah saya ikat dulu, saya simpan dulu lemari, dan di sini langsung aja saya ambil sampahannya. Ini saya benerin dulu bunga-bunganya karena lumayan berantakan juga biar kelihatan rapi. Nah di sini saya langsung aja simpen toples dan juga sampahannya ya teman-teman. Sambil saya nyimpen toples, sampahan, di sini saya ambil kemoceng ya teman-teman untuk membersihkan mejanya, karena kelihatannya juga ngeres-ngeres gitu ya, jadi nggak enak untuk dilihat. Nah pokoknya setiap pagi saya itu seperti ini ya teman-teman, tapi jarang banget direkam karena bukan apa-apa, takutnya teman-teman itu pada bosan gitu ya. Saya itu selalu beres-beres rumah gitu ya, tapi mudah-mudahan sih apa yang saya share itu walaupun kegiatannya sederhana, kegiatannya itu beres-beres di rumah, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah dilanjut lagi ke ruangan TV ya teman-teman, karena karpetnya tadi itu belum disapukan, jadi saya mau sapukan aja dulu sebelum saya jemur keluar ya teman-teman. Nanti pas udah dijemur keluar mah dipakainya juga lebih nyaman ya teman-teman, karena untuk karpet-karpet seperti ini rentan banget dengan debu-debu dan juga kotoran. Nah biasanya itu saya suka ganti dengan karpet yang lainnya yang berwarna merah, walaupun itu udah pada belel ya teman-teman warnanya, tapi nggak apa-apa, itu tuh alhamdulillah bisa untuk ganti. Jadi walaupun warnanya pada belel-belel, tapi kalau bersih mah itu lebih nyaman ya teman-teman. Nah dilanjut lagi untuk bersih-bersih lemari yang ada di ruangan TV ini. Saya itu belum beli box untuk kitab dan juga obat-obatan ya teman-teman, jadi kelihatannya itu masih berantakan. Nah kedepannya kalau dipakein box buat buku-bukunya, kitab-kitabnya dan juga obat-obatnya, mungkin itu lebih rapih ya teman-teman nantinya itu pas di atas lemarinya. Mudah-mudahan kedepannya itu saya punya budget yang dingin gitu ya teman-teman, nggak yang dipakai untuk di rumah gitu, jadi saya bisa beli. Dan untuk saat ini mah masih dipikir-pikir dulu ya teman-teman, karena pembiayaan di rumah itu benar-benar Masya Allah banget, jadi banyak banget cabang-cabangnya. Jadi saya mendahulukan pembiayaan yang lebih penting dulu ya teman-teman. Nah kelihatan banget ya, kelihatannya itu benar-benar nggak rapih gitu kelihatannya. Dan untuk dus yang bekas Magicom itu tuh nggak saya buang dulu karena Magicomnya kan masih baru, takutnya itu ada kendala atau apa. Tapi mudah-mudahan bagus ya teman-teman, karena kalau nggak ada dusnya itu tuh nanti saya nggak bisa menggunakan garansinya ya teman-teman, karena kalau menggunakan garansi elektronik itu dus nota itu tuh jangan sampai hilang ya. Nah jadi jangan heran ya teman-teman kalau saya itu masih menyimpan dus Magicomnya itu tuh untuk menggunakan garansinya. Tapi mudah-mudahan Magicomnya itu baik, bagus, pokoknya nggak ada kendala apa-apa, amin. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.